Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Wintasari akan mempresentasikan hasil analisis kelengkapan dokumen rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Diana Wintasari, dan Erina Desriani, Erlina Winda, Jasmine Devia, serta Rika Apriani. Yang pertama ada latar belakang dari analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif, yaitu petugas rekam medis harus melakukan kegiatan analisa kuantitatif guna membantu dokter dalam kegiatan pencatatan dan pengisian rekam medis yang lengkap dan akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kuantitatif kelengkapan dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosa fraktur femur di RSUD Dr. RM Dewi Jilam Binjai. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan adalah seluruh jumlah populasi, yaitu 36 dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosa fraktur femur tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tabel checklist. Selanjutnya, hasil penelitian kelengkapan identifikasi pasien tertinggi yaitu nama pasien, nomor rekam medis, dan tanggal lahir sebesar 20 dokumen atau 56%. Persentase terendah yaitu jenis kelamin sebesar 10 dokumen rekam medis yaitu 28%. Kelengkapan pelaporan penting yaitu general consent sebesar 25 dokumen rekam medis yaitu 69%. Persentase terendah yaitu informed consent sebesar 13 dokumen rekam medis yaitu 36%. Kelengkapan autentifikasi tertinggi yaitu tanda tangan dokter, nama perawat, dan tanda tangan perawat sebesar 15 dokumen rekam medis atau 42%. Persentase terendah yaitu nama dokter dan gelar profesional sebesar 11 dokumen rekam medis, yaitu 31%. Kelengkapan pendokumentasian yang benar yaitu penggunaan singkatan sebesar 26 dokumen rekam medis, yaitu 72%. Dan persentase terendah yaitu pembetulan kesalahan sebesar 16 dokumen rekam medis atau 44%. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis belum dilengkapi yaitu 100%. Disarankan perlu adanya sosialisasi kepada seluruh petugas terkait dengan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis dan mengikuti standar prosedur operasional atau SPO terkait analisis kuantitatif kelengkapan dokumen rekam medis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Erina Desriani. Saya Erina Desriani, saya akan melanjutkan presentasi dari Diana Wintasari, yaitu tujuan. Tujuan analisis kuantitatif yaitu menentukan sekiranya ada kekurangan agar dapat dikoreksi dengan segera pada saat pasien dirawat dan item kekurangan belum terlupakan, untuk menjamin efektivitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari. Yang dimaksud dengan koreksi ialah perbaikan sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi, untuk mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap yang dengan mudah dapat dikoreksi dengan adanya dibuat suatu prosedur. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu distribusi frekuensi kelengkapan pengisian komponen identifikasi pasien pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur.
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen identifikasi pasien pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur yaitu terdapat pada item nama pasien sebesar 20 dokumen rekam medis atau 56%, nomor rekam medis sebesar 20 dokumen rekam medis yaitu 56% yang terisi lengkap, dan tanggal lahir sebesar 20 dokumen rekam medis atau 56% yang terisi lengkap. Presentase terendah terdapat pada item jenis kelamin sebesar 10 dokumen rekam medis atau 28% yang terisi lengkap. Saya Erlina Winda Yulanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Erina, yaitu berdasarkan tabel 2, distribusi frekuensi kelengkapan pengisian komponen pelaporan penting pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa presentasi tertinggi kelengkapan pengisian komponen pelaporan penting pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur yaitu terdapat pada item general concern sebesar 25 dokumen rekam medis atau setara dengan 69% yang terisi lengkap. Presentase terendah terdapat pada item inform concern sebesar 13 dokumen rekam medis atau setara dengan 36% yang terisi lengkap. Tabel 3, distribusi frekuensi kelengkapan pengisian komponen autentifikasi pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa presentasi tertinggi kelengkapan pengisian komponen autentifikasi pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur yaitu terdapat pada item tanda tangan dokter sebesar 15 dokumen rekam medis atau setara dengan 42% yang terisi lengkap. Nama perawat sebesar 15 dokumen rekam medis atau setara dengan 42% yang terisi lengkap. Dan tanda tangan dokter sebesar 15 dokumen rekam medis atau setara dengan 42% yang terisi lengkap. Presentasi terendah terdapat pada item nama dokter 11 dokumen rekam medis atau setara dengan 31% yang terisi lengkap, dan gelar profesional sebesar 11 dokumen rekam medis atau sebesar 31% yang terisi lengkap. Saya Jasmine Devi Azara akan melanjutkan presentasi dari Erlina Winda, yaitu berdasarkan tabel distribusi frekuensi kelengkapan pengisian komponen pendokumentasian. Diketahui bahwa persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen pendokumentasian yang baik dan benar pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur yaitu terdapat pada item penggunaan singkatan sebesar 26 dokumen rekam medis atau setara dengan 72% yang baik. Presentasi terendah terdapat pada item pembetulan kesalahan sebesar 16 dokumen rekam medis atau setara dengan 44% yang baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis kelengkapan dokumen rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif, yaitu persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen identifikasi pasien pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur yaitu terdapat pada item nama pasien dan nomor rekam medis sebesar 56% yang terisi lengkap. Kemudian, persentase terendah terdapat pada item jenis kelamin sebesar 10 dokumen rekam medis atau setara dengan 28% yang terisi lengkap. Kemudian, presentasi tertinggi kelengkapan pengisian komponen identifikasi pasien terdapat pada item nama pasien sebesar 92% yang terisi lengkap. Sedangkan presentasi terendah terdapat pada item jenis kelamin sebesar 52% yang terisi lengkap. Saya Rika Apriani akan melanjutkan presentasi dari Jasmine Devia. Yang pertama, kelengkapan pengisian komponen pelaporan penting.
Hasil penelitian diketahui bahwa persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen pelaporan penting pada pasien rawat inap didiagnosa fraktur femur, yaitu terdapat pada item general consent sebesar 25 dokumen rekam medis 69% yang terisi lengkap. Persentase terendah terdapat pada item informed consent sebesar 13 dokumen rekam medis 36% yang terisi lengkap. Hal ini terjadi karena formulir dokumen rekam medis yang banyak, sehingga sering terlewatkan beberapa lembar dan item yang tidak terisi oleh dokter yang bertanggung jawab. Selain itu, terjadi karena keterbatasan waktu, sehingga waktu yang digunakan untuk mengisi dokumen rekam medis sangat terbatas. Lalu kemudian yang kedua, kelengkapan pengisian komponen autentifikasi. Persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen autentifikasi pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur, yaitu terdapat pada item tanda tangan dokter, nama perawat, dan tanda tangan perawat, sebesar 15 dokumen rekam medis, 42%, yang terisi lengkap. Persentase terendah terdapat pada item nama dokter dan gelar profesional, sebesar 11 dokumen rekam medis, 31% yang terisi lengkap. Persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen pendokumentasian yang benar pada pasien rawat inap diagnosa fraktur femur, yaitu terdapat pada item penggunaan singkatan sebesar 26 dokumen rekam medis, 72% yang baik. Persentase terendah terdapat pada item pembetulan kesalahan terbesar sebesar 16 dokumen rekam medis, 44% yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.